pengelompokan rempah-rempah yang sudah diobservasi. Berdasarkan bentuk biji, ada pala, kemiri, kapulaga, jintan, ketumbar. Berdasarkan bentuk rimpang, yaitu ada kunyit, kurkuma domestica val, lengkuas alpini, galanga L, jahe, singiber, officinale. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi rempah-rempah. Itu yang pertama pada pala, dengan klasifikasi yang pertama yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Magnoliales, famili Myrstica-ceae, genus Myrstica dan spesies Myrstica fragrans. Berikut karakteristik morfologi atau ciri pada pala, yaitu yang pertama, berkembang biak secara generatif atau biji dan vegetatif atau stek okulasi. Bentuk tulang daun menyirip merupakan tanaman pohon berkayu dan berakar tunggal dengan ketinggian 10 meter serta bijinya yang berkulit tipus dan berwarna hitam. Baik, klasifikasi rempah-rempah selanjutnya yaitu pada kemiri dengan klasifikasi yang pertama Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, bangsa Euphorbiales, suku Euphorbiaceae, marga Aleurites, jenis Aleurites molucana. Serta ciri-ciri atau karakteristik dari kemiri yaitu daun tunggal, berseling, lonjong, tepi daun rata, bergelombang, ujung beruncing, pangkal daun tumpul, pertulangan menyirip, permukaan atas licin, bawah daun halus, bertangkai silindris, hijau bunga majemuk, bentuk memalai, berkelamin dua di ujung cabang, putih, buah bulat telur, berruas-ruas dan buah masih muda berwarna hijau, setelah tua berwarna coklat. Baik, klasifikasi rempah-rempah selanjutnya yaitu pada marica atau lada dengan Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Monolipsida, ordo Piperales, famili Upercaceae, genus Pipit L, dan spesies Pipernegrum N. Baik, selanjutnya karakteristik atau ciri dari marica atau lada yaitu yang pertama daun. Daun berwarna hijau dan berbentuk oval dan runcing di bagian ujungnya. Dan yang kedua, batang yang disebut batang stolon atau batang dengan tumbuh tegak ke atas, dan batang pada tanaman ini juga bercabang dan menjalar. Yang ketiga, mempunyai jenis akar yaitu akar tunggal. Dan keempat, warna biji marica hitam dan putih. Ada yang kedua nila ataupun coklat. Rempah yang berikutnya adalah kapulaga. Nah, berdasarkan klasifikasinya, kapulaga tergolong dari tingkatan yang tertinggi yaitu pada kingdom atau kerajaan Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Commelinidae, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae atau suku jahe-jahean, genus Ammonium dan spesies Ammonium compactum. Setelah kita mengetahui klasifikasi dari kapulaga itu sendiri, kapulaga juga memiliki karakteristik secara morfologi. Di antaranya yang pertama, yaitu kapulaga merupakan tanaman tahunan yang berupa perdu dengan tinggi 1,5 meter. Kemudian, kapulaga umumnya berbatang semu, buahnya berbentuk bulat, membentuk anakan berwarna hijau, kemudian mempunyai daun tunggal yang tersebar dan berbentuk lancet, ujung runcingnya itu dengan tepi yang rata. Rempah yang berikutnya adalah jintan. Nah, klasifikasi daripada jintan sendiri mulai dari tingkatan yang tertinggi, yaitu pada tingkat kingdom atau kerajaan, tergolong dalam Plantae, dengan subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, bangsa Apiales, suku Apiaceae atau Umbelliferae, kemudian marganya Suminum, jenisnya adalah Cuminum siminum. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Yang berikut adalah ketumbar. Ketumbar masuk dalam kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Apiles, famili Apiaceae, genus Corydum dan spesies Corydum sativum. Berikut adalah jahe. Divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber dan spesies Zingiber officinale. Dengan ciri-cirinya, batang semu, tingginya 30-1 cm, akar berbentuk rimpang berwarna kuning hingga kemerahan, dengan bau menyengat, daun menyirip dan tangkai daun berpembuluh halus. Berikut adalah kunyit. Kunyit masuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophytae, kelas Liopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma domestica. Daun kunyit tersusun dari pelepah daun, gagang daun, dan helaian daun.
Panjang daun 31-83 cm dan lebar daun 10-18 cm. Pertulangan daun rata dan ujung daun meruncing atau melengkung. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Lengkuas atau Alpina galanga adalah salah satu jenis rempah-rempah yang banyak ditanami di Asia seperti India, Arab, Cina, Sri Lanka, dan Indonesia. Klasifikasi lengkuas: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Cingeberales, famili Cingeberaceae, genus Alpina, spesies Alpina galanga. Lengkuas dapat tumbuh di tempat yang terbuka di bawah sinar matahari penuh atau yang sedikit terlindung. Rimpang lengkuas merupakan rimpang yang besar dan tebal, berdaging, berbentuk silindir, diameter sekitar 2-4 cm, dan bercabang-cabang. Bagian luar berwarna coklat agak kemerahan atau kuning kehijauan pucat, mempunyai sisik berwarna putih atau kemerahan, keras mengkilat, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih. Berikut adalah klasifikasi dari tanaman serai. Serai termasuk dalam Kingdom Plantae, subkingdom Trachybiota, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, subkelas Comelinidae, ordo Poales, famili Gramineae atau Poaceae, genus Cimbopogon, dan spesies Cimbopogon Nardus L. Tanaman serai wangi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tumbuh berumpun. Yang kedua, akar serabut dengan jumlah cukup banyak. Yang ketiga, mampu menyerap unsur hara dalam tanah cukup baik sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Yang keempat, daunnya pipih memanjang menyerupai alang-alang. Panjang daun mencapai 1 meter melengkung. Dari ke-10 spesies yang dijadikan sebagai sampel tadi, untuk dapat melihat kekerabatannya, kita dapat menggunakan pendekatan fenetik melalui metode fenogram. Berikut simak penjelasan terkait pohon fenogram yang ada pada gambar. Pada klaster ketiga yang memiliki jarak paling besar, yaitu Zingiber officinale dan juga Curcuma domestic, yaitu jahe dan juga kunyit yang berasal dari satu famili yang sama, yaitu berasal dari Zingiberaceae, memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Aplinia galanga atau lengkuas dengan jarak sebesar 0,80 atau bisa kita konversikan menjadi 80%. Sedangkan jarak kekerabatan yang paling jauh terdapat pada Coriandrum sativum atau ketumbar dengan Cymbopogon Nardus L atau serai dengan jarak kekerabatan yang ditempuh 0,28 atau bisa kita konversikan menjadi 28%. Jadi kesimpulannya bahwa klaster paling besar kekerabatannya atau memiliki kekerabatan yang paling dekat itu terdapat pada klaster ketiga, yaitu pada Zingiber officinale dan juga Curcuma domestica dan Aplinia galanga yang memiliki persentase terbesar tadi yaitu 80%, diikuti oleh klaster pertama tadi Coriandrum sativum dan juga Piper nigrum, dan juga Alerites molucana dan Meristica fragrans yang memiliki jarak kekerabatan sama yaitu sebesar 72% atau 0,72.